Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriana Khairul Imam dari kelas 10 IPA 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bacterium. Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Bentuk-bentuk bakteri. 1. Bentuk basil atau batang. Bentuk basil dibagi menjadi 3. 1. Basil tunggal, yaitu basil yang hanya berbentuk satu batang. 2. Diplobasil, bakteri yang berbentuk basil bergandengan dua-dua. 3. Streptobasil, bakteri yang berbentuk basil bergandengan memanjang seperti rantai. 2. Bentuk kokus atau bulat, terbagi menjadi 6, monokokus, diplokokus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, tetracoccus. 3. Bentuk spirilia, dibagi menjadi 3, spiral, vibrio, dan spiroseta. Struktur bakteri. Struktur bakteri kita bedakan menjadi struktur luar dan struktur dalam. Struktur luarnya ini yang bisa kita lihat di luar, yang terdiri dari dinding sel yang warnanya kuning ini. Dinding sel terletak di antara kapsul dan membran sel. Fungsi dari dinding sel adalah untuk memberi kekuatan atau memberi bentuk pada bakteri. Kemudian mencegah sel agar tidak pecah dan mengatur pertukaran zat dari dan keluar dari sel. Kemudian struktur luar lain ada kapsul. Kapsulnya yang warnanya merah. Ini adalah lapisan luar yang merupakan bahan yang kental, yang mengelilingi dinding sel bakteri dan berupa lapisan lendir. Fungsinya adalah sebagai pelindung, kemudian menyimpan cadangan makanan, menyatukan bakteri ke dalam koloni. Jadi, antar bakteri disatukan oleh kapsul. Kemudian dia menambahkan kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Selain kapsul, juga di sini ada membran sel. Nah, membran sel ini yang warnanya hijau. Membran sel ini merupakan selaput pembungkus sitoplasma. Kemudian fungsinya adalah mengatur selektivitas gradien osmosis dengan transfer makanan. Juga dia tempat melekatnya flagel. Jadi flagel yang ini melekat pada membran sel. Struktur luar lain adalah pili. Nah, ini yang bisa dilihat di luar adalah pili. Pili ini adalah filamen atau benang. Dia bersifat kuat, banyak, dan lebih pendek dibanding dengan flagel. Fungsinya sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama perkawinan antar bakteri. Selain itu, juga untuk meletakkan diri pada jaringan yang merupakan sumber nutrisi. Kemudian struktur luar lain di sini dapat dilihat flagela. Flagela ini rambut yang menjungat menembus dinding sel. Dia berfungsi sebagai alat gerak bakteri dan untuk merespon rangsang. Selain dari struktur luar, ada struktur dalam dari bakteri. Struktur dalamnya terdiri dari sitoplasma. Sitoplasma yang ini. Ini juga disebut dengan cairan sel. Sitoplasma ini cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel. Kemudian ada nukleoid. Nukleoid itu yang ini. Nukleoid itu tempat bakteri genetik yang terdiri dari DNA. Selain nukleoid juga ada ribosom. Ini ribosom. Ribosom fungsinya untuk tempat sintetis protein atau pembentukan protein. Kemudian ada plasmid. Nah, ini plasmid. Plasmid itu adalah kepingan hasil DNA yang terpisah dari bagian besar DNA. Reproduksi bakteri dibagi menjadi 2. 1. Reproduksi aseksual atau vegetatif, yaitu dengan pembelahan biner. Jadi bakteri itu membelah diri dari 1 menjadi 2, dari 2 kemudian menjadi 4, dari 4 menjadi 8.
Jadi perubahannya dua-dua terus. Itu disebut reproduksinya secara aseksual. Ada juga reproduksinya dengan generatif atau paraseksual. Reproduksi ini tidak menghasilkan atau menambah jumlah bakteri, hanya untuk menambahkan sifat saja. Kita bedakan lagi menjadi 3, yaitu 1. Konjugasi. Konjugasi yaitu melalui kontak langsung dua bakteri yang berdekatan. Ini prosesnya pertukaran gen, nanti akan merubah sifat antara dua bakteri. Itu yang disebut dengan konjugasi. Ada juga konjugasi jenis lain, yaitu transformasi. Dia juga konjugasi namun tidak secara langsung, jadi harus ada perantaranya. Kemudian ada juga transduksi. Transduksi juga termasuk konjugasi, namun konjugasinya melalui perantara virus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.